Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama, Poltekip Angkatan 53, Agripa Leonardo Saragi, STB 3554, Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Izin membuat video ujian tengah semester mata kuliah kepemimpinan. Adapun topik atau pembahasan ujian tengah semester saya adalah pengaruh kepemimpinan terhadap karyawan. Kepemimpinan adalah kepribadian yang dimiliki oleh seorang redaksi untuk memimpin sebuah perusahaan kepada anggota-anggotanya. Kepemimpinan adalah kepribadian yang dimiliki oleh seorang redaksi dalam memimpin anggota-anggotanya. Kepemimpinan adalah merupakan kemampuan memerintah dan mempengaruhi kepada anggota-anggota yang ada di perusahaan tersebut untuk melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Berdasarkan pengertian yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan adalah kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi dan mengarahkan perilaku orang lain, baik individu maupun kelompok, untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan tertentu. Gaya kepemimpinan atau sering disebutkan leadership style. Seorang pemimpin akan sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan pencapaian tujuan perusahaan. Pemilihan gaya tersebut yang benar dan tepat dapat mengarahkan perencanaan sesuai perseorangan maupun organisasi dan perusahaan tersebut. Dengan gaya kepemimpinan yang tidak sesuai dapat mengakibatkan pencapaian tujuan perusahaan tersebut akan terabaikan atau amburadul, dan pengarahan terhadap karyawan akan menjadi tidak jelas. Kelengkapan persyaratan kepemimpinan yang dimiliki oleh setiap pimpinan berbeda satu sama yang lain. Juga pemimpin harus mempengaruhi orang lain, ditentukan oleh faktor antara lain keterampilan, bakat, kemampuan, sifat, dan karakter yang dimilikinya. Gaya kepemimpinan terdiri dari yang pertama, kepemimpinan otoriter adalah jika kekuasaan sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan. Kalau pimpinan itu menganut sentralisasi, artinya setiap keputusan hanya dari dia saja. Yang kedua adalah kepemimpinan partisipatif. Artinya, bila seseorang pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, artinya menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas demi dan partisipasi para bawahannya. Pemimpin memotivasi bawahan agar merasa ikut memiliki perusahaan. Jadi artinya ada kerjasama antara pimpinan dengan anak buahannya. Yang ketiga dan yang terakhir, kepemimpinan delegatif. Artinya, bila seseorang pemimpin mendelegasikan wewenang dengan bawahan dengan lengkap, sehingga bawahan tersebut dapat mengambil keputusan dan bijaksana dengan beban dan dengan bebas atau leluasa dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi artinya, suatu pemimpin memberikan kepercayaan kepada bawahannya untuk mengambil sikap atau kebijaksanaan yang ada pada setiap anak buahannya tanpa adanya rasa beban atau dan menimbulkan rasa bebas. 7 sumber indikator yang di dalam kepemimpinan. Yang pertama, kedudukan sebagai pengawas pemimpin, yang diartikan sebagai pengawas memiliki kekuasaan untuk menciptakan rasa takut. Pemimpin mempunyai kekuasaan jenis, mempunyai kemampuan untuk mengenakan hukuman kepada para bawahannya. Yang kedua, kebutuhan akan presentasi. Ini bersumber dari keahlian, kecakapan,
pengetahuan yang dimiliki oleh bawahannya. Yang ketiga, kecerdasan seseorang pemimpin pada jabatan yang dipegang oleh pemimpin secara normal. Semakin tinggi posisi seseorang pemimpin, semakin besar pula kekuasaan yang dimilikinya. Yang keempat, ketegasan kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi dari seorang pemimpin yang tingginya kekuasaannya referensi pada umumnya disenangi oleh orang lain. Yang kelima, kepercayaan diri. Kekuasaan ini bersumber atas kemampuan untuk menyediakan penghargaan atau reward kepada anak buahnya dan bahkan memberikan punishment atau hukuman kepada para bawahannya yang telah melakukan suatu pelanggaran yang ditetapi oleh suatu perusahaan. Yang keenam, inisiatif kekuasaan ini bersumber karena adanya akses informasi yang dimiliki seorang pemimpin, maka informasi yang datang dari luar organisasi, dengan demikian pemimpin merupakan suatu sumber informasi. Yang ketujuh dan yang terakhir, hubungan dengan bawahan. Kekuasaan ini bersumber pada hubungan yang dijalin oleh pemimpin kepada bawahannya supaya suatu hubungan itu dapat berjalan dengan baik dan humoris. Demikianlah video ujian tengah semester kepemimpinan saya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.